Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Subhanal khair. Astaudiukumullah bi khair da'iman. Bisalam wal aman. Bisihat wal afiyah. Hamdan wa syukran lillah ala ni'ami lati an'ama alaina. Zahiratan wa batinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Oke. Namasul bi hadzal liqa. Alhamdulillah liqa'ana insyaallah akhirah. Oke. Di hadzal bab ya. Ini pertemuan menuju pertemuan terakhir dari bab terakhir pula. Wa qabla dzalika nad'u naqra'u du'a awwalan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Amma alhamdulillah fi bab qabih ya, pada bab sebelumnya qadim tahanna kalian sudah ulangan ya, yaitu pada peristiwa Fathu Makkah ya. Poin-poin penting yang perlu kalian ketahui dari poin Fathu Makkah sebelumnya yaitu masalah tanggal peristiwa Fathu Makkah pada tanggal 10 ya, 10 Ramadan ya, 8 Hijriah ya, bersama 10.000 sahabat atau kaum muslimin ya. Dan pesan-pesan Rasulullah ya kepada para sahabat ketika Fathu Mekah itu untuk tidak menyakiti, tidak merampas ya, melainkan hanya untuk menghancurkan berhala ya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Salah satu juga kepemimpinan Rasulullah ya. Misalnya Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah tidak boleh membunuh ya, kalau yang tidak melawan, tidak boleh merampas senjata, dan bersihkan Ka'bah dari berhala. Nah, sifat keteladanan yang bisa ditiru dari Rasulullah itu yaitu pemaaf ya, pemaaf, maupun sikap kepemimpinan yang dicontohkan yaitu tegas, berani ya, tegas, berani dan bijaksana. Nah, sekarang kita pindah ke pelajaran 4, membina masyarakat Madinah. Nah, keterkaitannya adalah ya, setelah Rasulullah dan para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah, itu kemenangan di pihak kaum muslimin dengan rentetan ceritanya, historinya ya, karena pelanggaran dari kaum kafir Quraisy akhirnya terjadilah Fathu Mekah, itu singkatnya ya. Nah, membina masyarakat Mekah ya, masyarakat Madinah, okay. Membina masyarakat Madinah. Setelah Mekah berhasil taklukkan ya, Rasulullah juga kembali ke Madinah ya, untuk membina masyarakat Madinah, membangun kota Madinah di sana. Pada pelajaran ini ya, kita akan membahas masalah upaya-upaya Rasulullah ya dalam membina masyarakat Madinah dari segi sosial, ekonomi, agama, dan pertahanan, mulai membangun pemerintahan di sini. Nah, setelah mempelajari ini ya, Pak Guru harapkan kalian itu dapat memahami, meneladani, dan mengamalkan cara-cara Rasulullah sewaktu membina masyarakat Madinah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya anak-anak ke bawah, dalam materi ini ya, diterangkan bahwa Allah itu menolong orang-orang yang patuh dan taat beribadah serta rela berkorban ya, untuk agamanya, fisabilillah, dalam kebaikan. Nah, hal ini itu dirasakan oleh kaum muslimin setiba di Yasrib ya. Mereka itu hidup nyaman di negeri yang yang dipimpin oleh seorang yang adil dan bijaksana. Kehidupan yang penuh persaudaraan, ramah, saling menghormati dan saling menolong ya. Meskipun itu ada perbedaan suku ya, suku. Nah, kaum muslimin ya yang ikut Rasulullah hijrah itu disebut kaum muhajirin, arti kaum yang hijrah. Ingat ya. Nah, kaum muslimin sudah pernah saya sebutkan sebelumnya yang ikut serta hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu disebut kaum muhajirin. Nah, sementara ya
kaum pribumi Madinah yang membantu menolong ikut berperang ya, itu disebut kaum Ansar. Kaum Ansar. Ya, Rasulullah pun sendiri ya membina masyarakat Madinah yang terdiri dari kaum Ansar dan Muhajirin tersebut dipersaudarakan, dan beliau itu menata pemerintahan, bentuk pemerintahan, kehidupan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam, membina sosial dan ekonomi, kemasyarakatan, pemerintahan pertama, pertahanan keamanan, dan pembinaan keagamaan. Langkah utama yang dilaksanakan Rasulullah adalah menata kembali dan membina masyarakat dengan dengan diantaranya itu pertama kali ya membangun masjid ini ya, seperti yang tertera di layar ini, Madinah. Saya ulangi ya, langkah pertama Rasulullah membina masyarakat adalah salah satunya ya membangun masjid ya sebagai tempat peribadatan, pusat kegiatan umat ya, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar dalam melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, masjid yang dibangun pertama kali ini dinamakan Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi. Nah, selain sebagai tempat ibadah ya, masjid ini juga digunakan untuk pembinaan keagamaan ya, bermusyawarah, kalau ada perkara kita duduk bersama di situ dengan Rasulullah, duduk bersama dengan para sahabat ya. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Islam di masjid kala itu. Nah, masjid yang didirikan oleh Rasulullah ini ya dijadikan tonggak pertama dalam membangun masyarakat baru berdasarkan ajaran Islam ya. Ingat ya, namanya Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun oleh kaum muslimin ini disebut Masjid Nabawi. Nah, masjid ini didirikan atau berdiri di atas tanah yang milik dua orang anak yatim dari Bani Najjar ya, dari Bani Najjar. Mengetahui bahwa Rasulullah hendak membeli tanah itu, kedua anak yatim tersebut sepakat untuk memberikannya kepada Rasulullah. Namun Rasulullah menolak dan beliau pun membelinya dengan uang Abu Bakar yang tidak lama kemudian beliau menggantikannya ya, gantikan oleh Rasulullah memilih tanah itu setelah meminta petunjuk dari Allah ketika untanya yang bernama Qaswah berhenti di atas tanah itu. Rasulullah pun menetapkan bahwa tanah itu yang dihendaki oleh Allah untuk didirikan masjidnya, tempat masjid. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin dan Ansar juga bergotong royong bersama-sama membangun masjid tersebut ya, gotong royong, yang mana awal-awal bahan dasar bangunan tersebut itu hanya batu ya, tanah liat, batu bata yang dicetak itu, kemudian dindingnya pun dipoles oleh tanah liat campuran dari kotoran unta dan jerami gandum itu dengan tanah liat, kotoran unta, jerami itu diinjak-injak, diaduk sehingga lembut dan dicetak ya. Itu dulu proses pembuatan batu bata di zaman dahulu. Dan adapun tiang-tiangnya itu ya pelepah kurma, karena di sana itu tidak ada seperti kita ini ya, di gunung-gunung kita ini ada pohon-pohon yang beraneka ragam. Di sana tidak ada, cuma ada pohon kurma ya, pohon kurma. Dan adapun atapnya, sebagai atapnya itu daun-daun pelepah kurma juga ya. Nah, lantainya itu berupa kerikil ya yang ditimbun pasir halus, di sana sudah tersedia ya. Gitu. Jadi sangat sederhana anak-anakku, bahwa masjid yang dijadikan pusat pemerintahan, pendidikan agama, musyawarah dan lain-lain nabi kita itu sangat sederhana ya, subhanallah, sederhana zaman itu. Nah, sekarang sudah berkembang pesat seperti dalam gambar ini ya, sudah sangat megah, mewah ya, dan mampu menampung ya jutaan jamaah. Nah, di sebelah masjid tersebut, Masjid Nabawi, sekali lagi Masjid Nabawi ya, dibangunlah kemudian rumah Rasulullah untuk tempat tinggal beliau dan keluarganya. Jadi di sampingnya pas. Kalau
sampingnya itu ada kamar-kamar yang digunakan oleh para sahabat yang belum memiliki rumah atau dijadikan tempat tinggal kaum du'afa. Jadi Rasulullah itu bersebelahan dengan rumahnya, bisa menengok para jamaah kalau sholat ya, kalau sholat. Itu ya anak-anakku ya, materi sederhana dari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ingat ya, poin pentingnya adalah setelah sukses menaklukkan kota Mekah, Rasulullah kembali ke Madinah, membina masyarakat Madinah, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah para sahabat atau kaum muslimin yang menyertai ya, bersama, yang ikut bersama Rasulullah dan hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian bermukim menjadi masyarakat Madinah. Yang dulunya Madinah adalah Yasrib ya, Yasrib. Dan masyarakat muslim atau pribumi yang masuk Islam, yang menolong Rasulullah, yang menolong dalam bentuk dakwah maupun harta benda atau dalam perang pun ya, itu disebut kaum Ansor. Rasulullah mempersaudarakan mereka berdua tuh ya, bina masyarakat. Kemudian dengan jalur apa Rasulullah membina masyarakat? Yaitu pertama kali langkahnya adalah membangun masjid ya, Masjid Nabawi namanya. Itu membina mereka, ini mana masjid itu berfungsi untuk kegiatan musyawarah, keagamaan, pemerintahan ya, dan lain-lain. Oke, anak-anakku, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tonton video ini hingga selesai ya, dan tulis rangkumannya.